Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak APA kelas 6B. Pagi ini kita belajar materi keempat, yaitu tentang zakat. Ayo membayar zakat. Tapi sebelum kita belajar, kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi pelajaran kita berikutnya adalah setelah penilaian tengah semester ini adalah ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran ayo membayar zakat ini ada 4. Yang pertama, memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat adalah hikmah zakat. Anak-anak Bapak hari ini belajar rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga adalah berpuasa, yang keempat adalah membayar zakat, dan yang kelima adalah zakat. Dan kalau kita sudah membayar zakat, maka orang yang akan membayar zakat ini hanyalah orang yang beruang, yang kaya. Mudah-mudahan Bapak doakan semuanya jadi orang kaya supaya bisa membayar zakat, bisa membantu orang lain. Baik, yang pertama yaitu kita awali tujuan yang pertama yaitu memahami zakat, memahami arti zakat. Jadi zakat itu artinya adalah membersihkan. Sedangkan menurut istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu artinya itu membersihkan. Jadi jika kita punya harta, kalau kita zakatkan, berarti kita membersihkan harta yang ada pada diri kita. Jadi kalau seandainya indah keluarkan zakat dari harta kita, maka bercampurlah antara harta yang baik dengan harta yang buruk. Sama seperti memakan daging sapi, kita memakan daging sapi beserta kotorannya juga. Jadi untuk supaya bersih harta kita, maka keluarkan zakatnya. Macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf orang Islam balik dan berakal pada penghujung Ramadan. Jadi setelah Ramadan setiap manusia yang masih hidup wajib mengeluarkan zakat. Dan selanjutnya zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Kemarin ada yang bertanya dari 6A, Pak, bagaimana kalau seandainya zakat tersebut fitrah itu tidak kita bayar, maka puasa kita tidak lengkap, hati kita tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini membersihkan jiwa kita sewaktu bulan Ramadan. Makanya setelah bulan Ramadan kita disebut dengan Idul Fitri, fitrah, bersih setelah berpuasa itu. Kemudian dinamakan zakat fitrah karena bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak laki-laki, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang yang sudah merdeka maupun budak. Jadi siapapun yang namanya orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu dengan mengeluarkan makanan pokok. Dengan makanan pokok dengan ketentuan sebesar 2,5 kilogram atau 3 sampai 3,5 liter per orang. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Kalau makanan pokok kita adalah nasi, maka yang kita keluarkan adalah beras. Kalau makanan pokok kita sagu, maka sagu yang kita keluarkan. Kalau makanan pokok kita jagung, maka jagung yang kita keluarkan sesuai dengan ketentuan ini. Kalau seandainya kilo hitungannya, maka 2,5 kilo. Kalau seandainya liter, maka 3 sampai 3,5 liter. Kenapa Bapak bikin di sini 3 sampai 3,5 liter? Karena banyak perbedaan pendapat. Kalau di LKS Bapak lihat 3 liter saja. Tapi kalau di buku paket Bapak perhatikan 3,5 liter. Dan ada juga yang membayar 3,1 liter. Jadi kesepakatannya supaya nanti karena ini dipakai oleh anak-anak Bapak semuanya sampai meninggal dunia, maka 3 sampai 3,5 liter. Jangan sampai berkurang dari 3 liter. Kalau mau lebih boleh. Baik, yang selanjutnya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama orangnya beragama Islam, memiliki kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya. Sedangkan orang-orang
sedangkan anak-anak ditanggung orang tuanya. Artinya, kalaulah labih makanan yang awak, labih uang awak dari sisa makanan yang awak makan, maka wajib kita makan zakat fitrah. Tapi kalau seandainya untuk makan si awak tidak cukup, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah kelebihan harta. Kemudian anak-anak, bagi anak-anak apa yang masih kecil, maka tanggungannya adalah dari orang tua. Kemudian orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Umpamanya sebelum akhir Ramadan dia masih hidup, maka wajib mengeluarkan zakat. Atau dia baru lahir, umpamanya setelah subuh, terus pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka tetap wajib kita mengeluarkan zakat fitrah untuk dedek bayi yang baru lahir. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3, mana yang kita pilih terserah kita. Contoh mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan pun juga tidak apa-apa. Kalau kita membayar zakat fitrah itu tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, boleh. Wajib. Kapan wajib harus membayar zakat fitrah itu? Kalaulah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Umpamanya sore nanti sudah terbenam matahari, kemudian orang sudah takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sebelum sholat Idul Fitri besok, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang selanjutnya, kapan dikatakan afdol, lebih baik itu adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian sebelum sholat Idul Fitri, maka afdol, baik itu, bagus itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Ingat, jika dibayar setelah sholat Idul Fitri, maka dia terhitung sedekah. Ya, maka perhatikan waktunya. Baik, yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Artinya mengeluarkan sebagian harta, kekayaannya dimiliki apabila sudah sampai senisab. Nisab artinya lamanya waktu, yaitu 1 tahun, suatu harta menjadi milik seseorang dalam waktu tertentu. Maka waktunya itu 1 tahun, kemudian banyaknya harta itu ditentukan, ada ditentukan dalam ketentuannya. Bagaimana ketentuan membayar zakat fitrah? Zakat mal, zakat nisab harta tersebut sudah sampai kadar. Kadarnya itu ditentukan nanti. Kemudian waktunya itu 1 tahun. Berapa dikeluarkan? 2,5% dari harta tersebut. Contoh, kadar ketentuan jumlah nisab harta itu wajib dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun. Waktunya 1 tahun. Kemudian kadarnya itu sudah sampai harta kita itu dengan jumlah 85 gram emas. Kalau sampai 85 gram emas, PT yang ada di Jawa, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau jangka waktunya 1 tahun. Contoh, 1 gram emas itu 400 ribu. Kemudian kita wajib, kalau sampai 85 gram emas, 85 kali 400 ribu, 34 juta. Kalau ada kita uang 34 juta, ini contoh ya, 34 juta dalam 1 tahun, kita pegang selama 1 tahun, maka zakat itu wajib kita keluarkan 2,5%. Jadi 2,5% kali 34 juta, 850 ribu. Maka 850 ribu ini kita keluarkan sebagai wajib zakat. Baik, syarat wajib zakat. Pemilik harta orang Islam. Yang punya harta itu orang Islam. Kalau tidak orang Islam, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat. Kemudian dia sudah balik dan berakal. Kemudian harta tersebut dari jenis harta yang wajib dizakati. Tidak seluruh harta yang wajib dizakati, tapi ada harta yang ditentukan wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut mencapai 1 tahun. Yang 34 juta tadi itu, kalau sampai 1 tahun lain, kemudian lah terpakai ya, maka tidak wajib. Tapi boleh kita sedekah, boleh. Maka zakatnya tidak wajib. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Tidak boleh milik orang lain, tidak boleh milik tetangga, tidak boleh milik saudara kita. Yang penting itu adalah milik kita sendiri. Jenis harta yang boleh dizakati yang pertama emas, perak, jadi toki ame habis itu, toki perak habis itu, banyak toki emas itu sesuai dengan kadar dan ketentuannya sudah sampai, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Uang simpanan telah mencapai 1 tahun, yang tadi lama waktunya itu 1 tahun. Kemudian harta dari hasil berdagang,
Kalau berdagang kemarin bertanya Nafisah Heni kemarin ya di kelas 6A, Pak, bagaimana kalau seandainya kita menjual rumah, boleh kita keluarkan zakatnya? Iya, kita keluarkan zakatnya. Kalau harta tersebut kemudian mencapai nisabnya, kemudian kita pegang itu selama 1 tahun, nah maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, hasil pertanian, binatang ternak, dan barang temuan. Ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ini lebih dijelaskan nanti ketentuan zakat mal ini nanti setelah anak-anak Bapak nanti di MTSN, di MAN atau di kuliah nanti, maka akan lebih dijelaskan secara rinci bagaimana zakat itu dikeluarkan. Kemudian yang selanjutnya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang miskin, orang fakir. Orang fakir ini orang yang tidak mampu untuk bekerja, orang yang tidak sanggup untuk mencari nafkah, tapi dia butuh biaya hidup hari ke hari. Yang kedua orang miskin. Orang miskin ini adalah orang yang sudah bekerja, tetapi penghasilannya setiap hari itu tidak mencukupi untuk biaya hidupnya hari ke hari. Contohnya nyula bakarajo, dapat piti hanya 25.000 seharinya, sedangkan biaya hidupnya 50.000. Maka dia tergolong orang miskin, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketiga pengurus zakat atau amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam. Yang kelima orang yang berhutang di jalan Allah. Yang keenam fi sabilillah. Yang ketujuh hamba sahaya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Hamba sahaya ini adalah budak-budak. Nah, kalau sekarang tak ada budak lagi. Kalau sekarang yang ada cuma pembantu yang membantu kita, maka ada yang mengatakan boleh digabungkan seperti hamba sahaya, maka bantu mereka ya. Yang suka menyuci baju pakaian kita di rumah, nenek-nenek, orang yang hidupnya miskin kemudian membantu kita di rumah, maka dia wajib kita berikan zakat. Ibnu sabil itu adalah orang-orang yang seperti di panti asuhan, tidak tahu siapa bapak, siapa emaknya, kita wajib membantunya memberikan zakat. Kemudian terakhir adalah hikmah berzakat. Yang pertama, hikmah berzakat itu adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari kikir dan tamak. Jadi orang yang suka berzakat itu akan jauh dari kikir dan tamak. Membantu orang yang kesusahan, mendorong orang lain untuk berbagi, menjadikan orang bersikap jujur dan bertanggung jawab dari harta yang dia miliki. Yang terakhir, mengingatkan seseorang bahwasanya kekayaan hanyalah titipan Allah. Jangan sampai seperti Karun di zamannya Nabi Musa, jangan sampai seperti Sa'labah di zaman Rasulullah. Ketika dia punya harta, ketika dimintakan harta, dimintakan zakat kepadanya oleh Nabi melewat sahabat, dia tidak mau. Menganggap harta itu adalah harta kekayaan yang dia cari, bukan karena yang lain, bukan karena Allah. Nah, itu namanya kita tidak ingat bahwasanya harta itu adalah milik Allah. Nah, itulah penjelasan dari Bapak tentang hikmah berzakat. Jadi kalau seandainya ada yang tidak paham nanti boleh bertanya sama Pak Ariel nanti di grup. Nah, silahkan nanti ini Bapak kirimkan lewat akun YouTube Bapak. Kemudian silahkan nanti catat materi ini. Ini sudah Bapak ringkas dari bukunya. Silahkan dicatat. Kalau sudah selesai nanti silahkan difoto, kirimkan ke Pak Ariel hasil fotonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.